Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan usia, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai sekarang kita masih mampu untuk melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Sholawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia di dunia ini yang terlahir tanpa adanya orang tua, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dari surga. Maka dari itu, kita sebagai anak yang memiliki orang tua haruslah menghormati, patuh dan berbakti kepada orang tua. Maka di samping itu juga, selain kita memiliki orang tua, kita juga memiliki seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan terhadap kita. Betapa besarnya jasa mereka, sehingga kita harus menghormati orang tua dan guru. Pada kesempatan ini, Ibu akan menguraikan dari sebuah tema menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti dan menghormati ibu dan bapak kita. Banyak di dalam Al-Quran yang menyatakan segenap mukmin haruslah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, Shadaqallahul Adzim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu semua berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut
memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Mau dari perkataannya, mau dari sikapnya, ataupun dari perbuatannya, kita harus berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Dan janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada mereka, apalagi membentak mereka dengan suara nada yang keras. Itu semua yang akan menyakiti hati kedua orang tua kita. Lalu bagaimana sebaiknya kita memperlakukan kedua orang tua kita? Pentingnya seorang anak yaitu menyayangi kedua orang tua, mengurusi mereka di kala lanjut usia, dan selalu mendoakan mereka dimanapun kita berada. Dan yang terlebih, janganlah lupa kita selalu memohon dan meminta doa restu kepada kedua orang tua kita apabila kita akan melakukan segala sesuatu. Di dalam hadis dikatakan, ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Mudah-mudahan Ibu doakan anak-anakku semua menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui ada beberapa cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu selalu melaksanakan nasihat dan perintah dari orang tua kita. Selagi itu baik, maka laksanakanlah. Karena semua yang diperintahkan, semua nasihat dari orang tua, apabila kita lakukan akan menjadi ibadah buat kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu selalu merawat mereka dengan penuh ikhlas dan kesabaran. Dikala orang tua kita sedang berusia lanjut ataupun sedang sakit, kita harus mengurusi mereka dengan penuh ikhlas dan sabar. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Poin yang ketiga yaitu berkata halus dan sopan dan selalu mendoakan mereka. Apabila sikap kita, perkataan kita bagus, sopan, enak didengar oleh orang tua kita, maka orang tua kita akan merasa senang dengan melihat sikap kita. Itulah poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu rela berkorban untuk kedua orang tua kita. Berkorban dari apapun, mau berkorban dari segi materi ataupun berkorban dari tenaga yang kita miliki. Membantu orang tua itu udah termasuk berkorban untuk kedua orang tua. Itulah poin yang keempat. Poin yang kelima yaitu senantiasa meminta doa dan restu kepada orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mudah mengabulkan doa dan keinginan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan cara itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang kedua yaitu pentingnya menghormati dan patuh kepada guru. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui, guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita menjadi orang yang mengerti dan dewasa.
Yang tadinya kita tidak mengerti, jadi mengerti. Yang tadinya kita tidak tahu, menjadi tahu. Yang tadinya kita tidak bisa, menjadi bisa. Itulah berkat jasa seorang guru. Karena setinggi-tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah dididiknya dahulu. Untuk itu, Islam mengajarkan kepada kita supaya menghormati guru, memuliakannya sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan ulama atau guru, sesungguhnya dia memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang murid dalam rangka berakhlak terhadap guru. Yaitu diantaranya cara yang pertama, selalu menghormati dan mengikuti nasihat yang guru kita berikan. Jadi kita di sini harus bersikap sopan santun terhadap beliau. Ketika berhadapan dengan guru, kita harus sopan, mau dari perkataan ataupun perbuatan kita. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu kita sebagai murid janganlah sekali-kali kita menentang atau melawan terhadap guru, membohongi guru atau menipu guru. Karena apabila sikap kita seperti itu akan menyakiti guru kita, terutama Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan senang terhadap sikap kita yang kita lakukan. Poin yang ketiga yaitu mengamalkan semua ilmu yang diberikan guru kepada kita. Karena apa? Ilmu yang kita amalkan, insya Allah ilmu itu akan bertambah. Berbeda dengan ilmu yang tidak diamalkan, maka ilmu itu akan terkikis dan menghilang. Itulah poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu mengikuti sifat yang baik dari guru. Karena guru insya Allah akan mengajak kita kepada kebaikan. Dan guru tidak akan menjerumuskan terhadap anaknya ke jalan yang tidak baik. Itulah seorang guru. Poin yang kelima yaitu selalu menghormati ataupun mengenangnya meskipun guru itu telah wafat. Kita selaku murid harus tetap mendoakannya. Mendoakan ibu bapak kita yang sudah wafat, mendoakan guru kita yang telah wafat. Tetap kita harus menghargai, menghormati mau terhadap keluarganya ataupun terhadap nama baiknya. Mudah-mudahan kita semua menjadi waladun solihun, menjadi anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua dan selalu menghormati orang tua dan guru. Dan mudah-mudahan kita semua ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.